Assalamualaikum, kali ini saya akan share resep roti boy atau sering disebut juga dengan roti O. Roti ini sering kita jumpai di stasiun atau di bandara. Ini rasa dan aroma kopinya itu medok banget, super wangi. Roti ini dalamnya lembut banget dan di luarnya itu crispy dan garing. Pokoknya ini enak banget ya. Cocok dijadikan sebagai cemilan keluarga, bikin sendiri makannya lebih puas, dapatnya juga lebih banyak ya. Oke, yang penasaran langsung aja kita ke resepnya. Di dalam wadah masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, susu bubuk 10 gram, gula pasir 40 gram, ragi instan 4 gram. Kemudian semua bahan kering ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah rata, tambahkan 2 butir kuning telur, air dingin dari kulkas 100-120 gram. Untuk airnya dituang secara bertahap ya, jangan dimasukkan sekaligus supaya kita bisa mengontrol adonan. Airnya saya tambahin lagi ya, karena ini adonannya masih terlalu kering. Lanjut saya uleni menggunakan tangan supaya lebih mudah mengontrol adonannya. Jadi total air yang saya pakai adalah 105 gram ya. Oke, setelah membentuk sebuah gumpalan, saya tambahkan margarin sebanyak 30 gram dan garam sebanyak 2 gram. Dan lanjut aja, ini saya uleni menggunakan mixer. Saya menggunakan kecepatan sedang atau nomor 3. Dan setelah di mixer kurang lebih 15 menit, ini adonannya sudah kalis, ini sudah cukup. Sekarang saya akan cek untuk keelastisannya. Jika dibentangkan membentuk selaput tipis seperti ini nggak mudah sobek, tandanya adonan sudah kalis ya. Selanjutnya adonan saya pindahkan ke meja kerja, kemudian saya uleni sebentar untuk membuang gas udara yang terlanjur terperangkap di dalam adonan. Kemudian ini saya bulatkan supaya memadat dan rapat. Dan supaya permukaannya nggak kering, ini saya olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis ya. Kemudian adonannya saya bagi-bagi menjadi 8 pasang, terbagi atas adonan kecil dan adonan besar. Adonan kecilnya seberat 20 gram, sementara adonan besarnya seberat 38-39 gram. Jadi total adonannya ada 16 pieces, 8 pieces adonan kecil dan 8 pieces adonan besar. Nah, setelah selesai dibagi-bagi, kemudian adonannya saya ronding. Untuk meronding adonan roti tidak perlu seperti donat ya. Kalau ini cukup sampai bulat aja, tidak perlu sampai padat. Oke, setelah dironding semuanya, saya istirahatkan selama 20 menit. Untuk isiannya di sini sudah saya siapkan margarin. Masing-masing bagian saya bagi menjadi 10 gram, totalnya ada 8 potong margarin. Untuk hasil yang lebih enak disarankan memakai butter ya teman-teman, karena saya nggak ada stok butter, jadi saya hanya menggunakan margarin. Kemudian potongan margarinnya ini akan saya diamkan dulu di dalam freezer. Oke, langkah selanjutnya ambil adonan yang kecil, kemudian kita gilas menggunakan rolling pin. Bagian tengahnya dibikin agak tebal ya teman-teman. Kemudian isi dengan potongan margarin yang sudah dingin, kemudian kita cubit-cubit supaya merekat. Pastikan terkunci dengan rapat ya, supaya nanti margarinnya enggak bocor atau meleleh keluar. Kemudian ambil adonan besar, lalu gilas lagi menggunakan rolling pin, sisakan bagian tengahnya supaya agak lebih tebal ya teman-teman. Kemudian letakkan adonan kecil yang sudah diisi dengan margarin di tengahnya. Bagian yang kita cubit-cubit ini yang tadi itu kita posisikan di bawah ya, seperti ini. Kemudian kita kunci adonan kecilnya dengan adonan besar dengan cara dicubit-cubit supaya merekat kayak gini ya. Nah, ini adalah salah satu tips kita membuat adonan kecil dan adonan besar agar isiannya nggak meleleh atau rembes saat proses pemanggangan nanti ya. Nah, setelah selesai kita susun adonannya di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan kita beri jarak ya. Selanjutnya ini akan saya diamkan dan saya propping sampai adonannya itu mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya bervariasi ya, tergantung suhu dan cuaca di ruang produksi. Oke, sambil menunggu sekarang kita bikin topping kopinya. Saya pakai 2 bungkus kopi Nescafe klasik ukuran 2 gram, jadi ini totalnya 4 gram. Kemudian kita larutkan dengan 2 sendok makan air panas. Oke, bahan selanjutnya 60 gram margarin ditambah dengan 50 gram gula halus. Kemudian ini kita kocok sampai tercampur. Setelah tercampur, tambahkan 1 butir telur. Ini telurnya ukuran sedang ya. Lalu diaduk kembali sampai rata. Lalu tambahkan 70 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang. Lalu diaduk kembali.
Nah, yang terakhir kita tuang deh larutan kopi yang tadi udah kita bikin. Lalu diaduk kembali sampai rata, sampai adonannya itu menjadi lembut dan membentuk suatu pasta atau krim. Oke, ini udah cukup. Sekarang kita pindahkan pasta kopinya ke dalam plastik segitiga. Tujuannya supaya memudahkan nanti saat mengaplikasikan ke atas adonan. Oke, ini adonannya sudah mengembang. Setelah saya diamkan kurang lebih 1 jam. Kemudian kita semprotkan krim kopi ke atas adonan. Pasta kopinya diaplikasikan jangan sampai penuh ya, karena saat proses pemanggangan nanti krimnya akan turun atau meluber. Nah, ini udah selesai, kita kasih topping semuanya. Selanjutnya ini kita masukkan ke dalam oven. Pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya, kurang lebih 10 menit supaya suhunya itu stabil. Di oven saya, ini saya panggang selama 25 menit, suhu 180 derajat, api atas bawah. Dan untuk pemanggangan disesuaikan dengan karakter oven masing-masing ya teman-teman. Oke, setelah 25 menit, ini roti boynya udah mateng. Langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Dan tara, ini dia hasilnya, gembul-gembul banget ya teman-teman. Saat pemanggangan aroma kopinya itu langsung keluar, jadi serumah itu wangi kopi. Pokoknya ini mantap banget ya. Roti boy atau roti O ini paling enak disajikan dalam keadaan hangat. Aroma kopinya bikin rileks, sementara dalamnya lembut. Ada sensasi rasa gurih dari margarin dan di luarnya juga garing dan crispy. Tentunya ini bikin nagih ya. Nah, sekian dulu resep kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi ya bagi kalian yang hari ini bingung mau bikin cemilan apa. Makasih. Wassalamualaikum.